Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2008. Ini tampilan sekilas ya dari bagian tadi sebelah kiri, bagian depan, serta di bagian kanan. Oke, sekarang kita lihat apa saja spesifikasi yang ada di Toyota Vios ini. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan lampu sudah kristal reflektor. Jadi di sini ada lampu besar, lampu dim, ada lampu sen, lampu kecil sama lampu fog lamp sudah kristal reflektor. Untuk grillnya yang pra facelift ya. Jadi ini sebelum facelift. Di sini ada bentuk V ya, chrome, ada lambang Toyotanya, terus di bagian bawah ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Lampu sebelah kiri juga sudah kristal reflektor. Lampu besar, lampu dim, lampu sen, lampu kecil, serta di bagian sini ada fog lamp kristal reflektor juga. Untuk semprotan air wiper dia ada di bagian plastik sini, ada dua, sama wiper depan ada dua. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Ini fender samping. Untuk bannya sendiri, ketebalannya masih sekitar 80% ya. 80%, terus velg palang 5, warnanya silver, bautnya ada 4, rem depan cakram. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/60 R15. Oke, di bagian atas polos, terus di bagian sini spion dia sudah elektrik dan sudah retract, ada lampu sennya sewarna dengan bodi. Oke, untuk bagian samping di sini ada list, yang di tengahnya ada chrome, terus untuk handle pintunya sewarna dengan bodi, dia modelnya model tarik. Untuk kuncinya sendiri dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Di sini ada tombol buat buka pintu bagasi. Jadi kalau kita misalnya mau naruh barang saja tidak perlu buka mobil, jadi ini kita bisa pencet saja, dia otomatis kebuka seperti itu. Oke, nih. Oke, sekarang kita buka pintunya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oh ya, sama di sini juga kalau kita mau buka pintu kita bisa pencet di sini ya. Oke, keyless entry-nya. Oke, pada saat kita masuk ke dalam kita periksa di sini door trimnya, dia dominasi warnanya warna gelap ini ya. Ada hampir ke hitam abu-abu tua banget. Di sini warnanya warna beige, bahannya bahan fabric. Kondisi keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus di sini ada handle buka pintu buat lock unlock pintu. Di sini ada tombol buat lock unlock power window, tombol central lock, tombol power window di keempat pintunya. Di sini ada handle pegangan buat kita tarik atau dorong pintu. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka, ada kisi-kisi speaker sama sealer pintu. Bagian pinggir pintu masing-masing kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke untuk memastikan pintu aman. Kalau sealer pintunya sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi atau perbaikan. Kalau apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Untuk dashboardnya sendiri, nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip. Sekarang kita mulai dari jok bagian depan. Bagian depan ini joknya dia warnanya warna beige, dia bahannya bahan fabric ya, ini bawaan asli dari pabriknya. Kondisi juga masih oke untuk ukuran mobil 2008, cuma di sini ada sedikit-sedikit lecet ini, tapi secara keseluruhan sih masih bagus joknya. Terus di bagian sini ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus seat belt di bagian depan 3 titik. Di sini ada pengaturan ketinggiannya. Terus untuk jok bagian supir di sini ada buat reclining, naik turunin, sama buat maju mundur. Terus di bagian sini ada buat buka bagasi. Di sini ada buat buka pengisian bensin. Terus di bagian sini ada buat buka kap mesin. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada tempat penyimpanan juga nih. Oh, kotor nih. Harus dibersihin dulu nih. Nanti kita bersihin. Lupa. Terus, oh ya, ini pedal. Di sini ada pedal rem, ada pedal gas karena dia matic. Terus di bagian bawah kolong dashboard juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Bagian kolong jok juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur, terutama di bagian rel-relnya ya. Sini rel. Oke. Bagian kolong-kolongan sudah kita periksa. Di bagian sini ada ini
Jadi tapi ini pegasnya kayaknya udah lemah, jadi mesti kayak gini. Di sini ada cup holder, ada kisi-kisi AC. Terus anginnya kencang ini. Pintunya bisa kedorong. Nah, ya udah, oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Di sini nggak ada speedometer. Memang tidak ada ya, karena speedometernya ada di sini. Ini ada speedometernya. Di sini ada tombol start stop engine buttonnya nih. Sekarang kita mau coba nyalakan mobil ya. Kita lihat indikator cluster speedometernya. Kita coba pencet. Oke, indikasi lampu-lampu semua pada nyala. Oke, nah sekarang ini kita periksa. Di sini ada indikator bensin. Jadi ada panah kecil di sebelah kanan, kiri, sorry. Jadi pengisian bensin ada di sebelah kiri. Di sini ada jam digital, kilometer di 142.000. Terus di sini ada indikator RPM mesin. Di sini ada indikator kecepatan mobil. Di sini ada indikator transmisinya ya, transmisinya di mana posisinya. Terus di sini seatbelt supir tidak pakai, dia nyala. Pintu kebuka, dia nyala. Handbrake posisi on, dia nyala. Oke. Terus sekarang kita periksa di bagian, sebelum kita ke tengah sini, kita periksa dulu di bagian setir. Untuk sini dulu. Di sini ada pengaturan ini. Apa namanya nih? Lampu besar kecil, lampu dim, lampu fog lamp. Terus di bagian sini ada pengaturan buat ini wiper depan serta air wiper depan. Terus kita ke bagian sini lagi. Di sini setir ini bawaan retrim, bawaan trim dari orisinilnya ya. Di sini dilapisin dengan ini sarung. Terus di sini ada lambang Toyotanya warna krom, ada tombol audionya, pengaturan audio, jadi masih berfungsi juga. Nih coba besarin volume, tuh masih ya. Oke. Sudah dilengkapi dengan airbag. Terus kita ke bagian tadi bawah ini. Oh, bawah sini tadi udah ya, ada tempat penyimpanan. Kita sekarang ke bagian tengah. Di bagian tengah di sini ada tombol lampu hazard, ini kisi-kisi AC. AC juga kita cek juga masih dingin. Di sini ada pengaturan audio. Jadi audio di sini bawaan orisinilnya bisa radio FM AM, terus CD MP3. Terus sama di bagian ini tadi tombol start stop engine button, di bagian bawah ada pengaturan buat AC. Di sini ada kecepatan angin AC diputar di bagian besarnya. Di sini ada ventilasi dalam luar. Di sini ada arah semburan angin. Terus di bagian sini ada buat pengaturan suhu AC. Di sini ada defogger belakang. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan juga. Ini truas matic-nya. Sini shift lock-nya modelnya model tekan. Terus di bagian sini ada handle rem tangan, ada power outlet 12 volt. Di sini ada konsol tengah yang ada tutupnya, sama di sini ada ini kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita periksa. Kalau di bagian dalamnya ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, Toyota Vios ini dia sudah dia servis ini ya, dia ada gantungan terakhirnya servis di Toyota. Jadi ini servis berikutnya nanti di 150.000 ya. Oke, tapi sebaiknya 5.000 per 5.000 kilo aja kalau ganti oli ya rekomendasinya ya. Jadi karena mengantisipasi kalau kondisi macet. Di sini ada cup holder, di sini ada kisi-kisi AC, kisi-kisi tweeter, terus sama di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini buku manual masih ada serta beberapa gantungan servis masih disimpan. Oke. Kita lanjut. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka, ada kisi-kisi speaker. Terus tombol power window, handle jika kita mau buka atau dorong, kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, handle buat buka pintu sama buat lock unlock pintu. Terus di bagian atas di sini ada ini pegangan handle tangan, modelnya retract. Terus di bagian sini ada sun visor, bagian penumpang, ada cermin dan ada tutupnya. Ada lampu baca. Terus habis itu di bagian sini ada ini spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke. Bagian depan sudah kita lihat secara keseluruhan. Sekarang kita mau periksa ke bagian belakang ya. Oke, kita buka saja jendelanya. Pintu belakang, handle model tarik warna dengan bodi. Kita masuk ke dalam. Ini kunci kok saya pegang, saya kantongin aja ya. Oke, terus
Door trim, dominasi warnanya hampir sama. Di sini ada handle buat buka pintu, lock unlock pintu, tombol power window, pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, serta di bagian sini sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini bagian belakang, jadi jok warna sama, bahannya juga sama, bisa duduk 3 penumpang. Terus ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Di bagian sini ada kisi-kisi speaker, sama ada tempat buat naruh-naruh barang juga bisa. Terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% dilipat ke depan untuk menambah space bagasi. Seatbelt 3 titik juga ada 2 di bagian kiri dan kanan, serta 2 titik ada di bagian bawah sini. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Untuk legroomnya dengan tinggi saya 174 cm nih masih cukup lega. Di sini ada kantong penyimpanan, ada cup holder, ada gantungan barang maksimal 4 kilo, sama di sini ada kantongnya. Oke, di bagian sini ada pegangan jika kita mau tarik atau dorong pintu, tombol power window, buat handle buka pintu, lock unlock pintu. Serta di bagian sini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus habis itu di bagian sini ada lampu baca di bagian tengah, serta di sini ada handle tangan model retract. Oke. Bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Oke, untuk ban, ini ban belakang ketebalannya masih sekitar 70%-an, di atas 70%. Ukuran velg sama ban sama, bautnya juga sama 4, rem belakang cakram. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Oke, bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Di sini ada lambang Toyotanya chrome, ada list chrome juga di bagian sini, 1,5 tipe G, Vios, ada sensor parkir 2, serta mata kucing di bagian kiri dan kanan. Lampu kristal reflektor ya, bagian kiri dan kanan, serta ini salah satu ciri-ciri mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Oke, sekarang kita periksa ini di pintu bagasi sudah ada peredamnya. Terus di bagian sini juga kita periksa sealer dan bagian tulangan-tulangan pintu bagasi, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sini juga kita periksa nih. Oke. Terus untuk bagasinya cukup besar, jadi kalau mau muatan banyak juga bisa. Terus di bagian bawah sini ban cadangan ukurannya full size dengan velg yang sama. Terus ada toolkit juga ada di bagian sini, serta di bagian sini ada segitiga ya. Segitiga sama ini besi buat dongkrak. Oke, terus di bagian sini juga kita periksa nih, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Serta di sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke, sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kiri, ban, velg sama semua, ketebalannya juga masih di atas 70%. Sekarang kita ke bagian sini, door trim, kondisi juga masih oke. Di sini ada child lock, serta sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut di bagian door trim depan. Untuk bagian door trim depan kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus ini tampilan bagian depan serta tampilan dashboard. Oke, sekarang kita ini spion. Sennya untuk ban depan masih 80%, bannya ketebalannya. Oke. Sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini agak ke kanan sedikit. Jadi ini kita congkel ke atas. Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama dengan saudara kembarnya, yaitu Toyota Limo ya, yang dulunya dipakai oleh taksi. Jadi ketangguhan mesinnya bisa dikatakan sudah teruji. Terus sama dengan Toyota Yaris juga mesinnya, sama dengan Toyota Avanza Veloz. Terus sama persis juga dengan Toyota Rush ya, Rush Terios juga sama memakai mesin itu. Sama satu lagi dipakai oleh Grand Max juga, seperti itu. Oke, jadi kita sekarang lihat apa saja yang ada di bagian mesinnya. Sekarang kita mulai dari
bagian depan sini. Di sini ada radiator yang ketutup, filter apa namanya tuh ini fan listrik juga kita periksa, pastikan bahwa putarannya masih oke. Di sini ada pengisian air radiator, di sini ada pengisian cadangan air radiator. Terus kita ke bagian atas, sudah ada peredam pada kap mesin. Di kap mesin juga kita periksa sealernya, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus kita lanjut. Di sini ada filter udara buat buat ke mesin. Terus di bagian sini ada kotak sekring. Di sini ada akinya. Di sini mesinnya. Ini ada tuas buat memeriksa level oli mesin. Di sini buat pengisian oli mesin. Di sini ada buat pengisian minyak rem. Di sini ada buat pengisian air wiper. Oke. Sama di sini ada buat pengisian freon AC. Oke, sudah kita lihat bagian mesinnya. Sekarang kita tutup. Oke, mungkin secara keseluruhan spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G Matic tahun 2008 sudah kita lihat. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi, atau dikenal dengan istilah POSH atau POS. Jadi area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Di Zal Motor juga bebas tes dulu mobil sebelum tentukan pilihan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya serta subscribe di Zal Motor Channel. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.